Hai, welcome to the Economic Studies. Pada kepo kan ya, ekonomi itu apa? Pelajarin apa aja sih? Atau bahkan kepo soal kejadian ekonomi yang terjadi di kehidupan sehari-hari? Iya bener. Aku pengen banget nanya tentang masalah ekonomi nih. Kayak kenapa sih pemerintah nggak nyetak uang sebanyak-banyaknya biar nggak ada lagi orang yang miskin? Kenapa juga sembako pas lebaran tuh harganya malah naik? Padahal kan banyak tuh yang butuh. Mending dikasih diskon aja. Kan hitung-hitung sedekah di bulan Ramadan. Terus nih ya, akhir-akhir ini aku sering banget dengar berita kalau rupiah tuh lagi melemah. Maksudnya apa sih? Wait, sabar dulu. Kita kenalan dulu yuk tentang ilmu ekonomi lewat video ini. Seandainya ada uang 500 juta yang tiba-tiba kalian terima, apa yang bakal kalian lakuin? Apakah beli mobil baru, jadi modal buat bikin usaha, atau ditabung terlebih dahulu? Tentu jawabannya macam-macam, tapi yang jelas apapun pertimbangannya, pasti itu semua udah dipikirin dalam-dalam. Dan itulah pertanyaan-pertanyaan yang ada di ilmu satu ini. Tapi meskipun erat hubungannya, ilmu ini nggak cuma bahas soal uang, tapi lebih besar daripada itu. Kita akan belajar ilmu yang sebenarnya ngajarin untuk bikin keputusan terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Jadi, siap-siaplah belajar ilmu yang ternyata udah ada sejak manusia ngebangun peradaban. Sebuah ilmu yang akhirnya mempengaruhi dunia dari sejarah, budaya, bahkan politiknya. Ini dia ekonomi. Oh, jadi ilmu ekonomi itu sederhananya ngajarin kita cara membuat keputusan terbaik dalam hidup ya? Iya, bener banget. Kan pasti sering tuh kita dihadapkan dengan berbagai pilihan. Misalnya, kita mau makan, tapi ngantuk mau tidur. Atau bingung mau lanjut kuliah atau lanjut kerja. Nah, sebenarnya di ekonomi itu, kita belajar untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas, seperti waktu, uang, dan lain-lain untuk dapat mencapai goals yang kita punya. Oh gitu. Terus di ekonomi kita belajar tentang apa aja sih? Jadi, secara umum, ilmu ekonomi ini dibagi menjadi 3 submateri, yaitu mikroekonomi, makroekonomi, dan akuntansi. Bedanya apa aja tuh? Mikroekonomi itu membahas pelaku ekonomi dari tingkat individu, seperti masing-masing konsumen, masing-masing produsen, suatu perusahaan, atau pasar satu macam barang. Sementara di makroekonomi, kita membahas ekonomi secara general atau keseluruhan satu negara, seperti pendapatan nasional, pengangguran, perdagangan internasional, dan lain-lain. Terus nih ya, kamu yang tertarik dengan bagian dalam perusahaan, akuntansi cocok banget tuh buat kamu. Di sini kita belajar tentang pembukuan dan pencatatan transaksi-transaksi di perusahaan. Wah, seru tuh kayaknya. Jadi pengen join Olim Ekonomi. Tapi aku kurang yakin nih sama skill yang aku punya. Emangnya kemampuan apa aja sih yang dibutuhin buat pelajarin itu? Yang pasti, kamu harus pintar menghitung. Kan kita bakal sering berurusan dengan uang. Ih, kok ada hitung-hitungannya? Bakal susah dong. Enggak juga. Di ekonomi, hitungannya nggak seribet di bidang saintek kok. Matematika dasar aja. Di sini, pasti juga dibutuhkan kemampuan menghafalmu. Untuk menghafal beberapa tokoh, teori, dan lain-lain. Ya, tapi aku nggak pintar hafalan. Tenang aja. Hafalannya nggak sebanyak di ilmu sosial yang lain. Hafalannya juga banyak pakai logika, jadi kamu juga butuh kemampuan analisismu di sini. Yang pasti, kamu juga harus selalu teliti, karena di ekonomi banyak banget tuh soal jebakan. Wah, makasih banyak loh penjelasannya. Kayaknya sekarang aku udah yakin deh mau join Olim Ekonomi. Boleh tuh, bagus banget. Jadi, segera daftarkan dirimu di Olympus dan persiapkan diri untuk mengikuti seleksinya. Oke, siap. Aku belajar dulu ya. Dadah. Dadah!